Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amisa Ersana Neno, NIM 102-2021-0034, kelas A semester 1, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah profesi guru PAUD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Ia mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam hingga masa reformasi. Pada zaman dahulu, sebelum agama ke Indonesia, seseorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Pada masa kerajaan Buddha atau Hindu di Indonesia, biksu yang mengajar membaca serta menulis huruf Sanskerta di vihara disebut guru. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Murid seorang guru memandang gurunya sebagai jelmaan Buddha atau Bodhisattva. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kejiwaan murid-muridnya. Pada masa ini, guru berasal dari kasta Brahmana. Mereka mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan agama dan kitab suci. Mereka mengajarkan filsafat, sastra hukum, bela diri, dan lain sebagainya. Guru mendapatkan posisi yang terhormat di masyarakatnya. Dalam agama Sikh, guru mempunyai makna yang mirip dengan agama Hindu dan Buddha. Namun posisinya lebih penting lagi dikarenakan salah satu inti ajaran agama Sikh adalah kepercayaan terhadap ajaran 10 guru Sikh, atau hanya ada 10 guru dalam agama Sikh. Setelah agama Islam masuk ke Indonesia, orang belajar di pesantren supaya dapat membaca Al-Quran dan melakukan sholat dengan benar. Ulama yang mengajar di pesantren juga dinamakan guru. Pada masa itu, guru hanya bisa mengajarkan ilmu pengetahuannya di tempat-tempat tertentu. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Menurut agama Kristen, dalam perjanjian lama, Allah merupakan pengajar agung Allah. Allah juga menetapkan pengajar-pengajar yang meliputi bapak-bapak leluhur, para imam, para nabi, ahli Taurat, dan para hakim untuk membimbing umat-umatnya kepada ketaatan dan pengenalan akan Allah. Sedangkan pengajar Allah dalam perjanjian baru meliputi Yesus sebagai guru agung dan Rasul Paulus sebagai rasul pengajar dan jemaat mula-mula. Yang berikut tentang sejarah lembaga kependidikan. Yang pertama, masa Belanda. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB untuk memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping PGHB berkembang pula organisasi-organisasi guru baru, antara lain Persatuan Guru Bantu PGB, Persatuan Guru Desa PGD, Persatuan Guru Ambak School PGAS, Perserikatan Normal School atau PNS, Hagiar Work School Bond atau HKSB. Di samping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Crystal Jack, Onderwijs Vereniging COV, Katolik Ouderwijsbond atau KOB, Vereniging van Mulo Leerkrachten atau WM, dan Netherlands British Onderwijs Genootschap NIOG yang beranggotakan semua guru tanpa memandang golongan agama.
Yang kedua, masa kemerdekaan. Pada masa ini, para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan nama ini pun mengejutkan pemerintah Belanda karena nama Indonesia ini mencerminkan semangat kebangsaan yang sangat tidak disenangi oleh pihak Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, dan juga Persatuan Guru Indonesia atau PGI tidak lagi melakukan aktivitas. Sehingga pada tanggal 24 sampai 25 November 1925 terbentuklah penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia. Melalui kongres ini, organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Kemudian pada tanggal 25 November 1942, 100 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI resmi didirikan. Yang berikut tentang lintas sejarah PAUD di Indonesia. Dalam lintasan sejarah PAUD terdapat beberapa periode, yaitu penjajahan Belanda, awal kemerdekaan, dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu, taman kanak-kanak Al-Quran oleh BKPRMI, dan periode lahirnya PAUD tahun 2003 hingga sekarang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang periode penjajahan Belanda. Dalam masa penjajahan Belanda, terdapat Frabel School, yaitu sekolah yang menggunakan sistem Frabel bagi anak Belanda, Cina, dan anak dari kaum ningrat yang bekerja dengan pemerintah Belanda. Berselang beberapa lama, muncullah sekolah bagi anak usia dini yang menggunakan sistem Montessori atau Montessori School. Kemudian pada tahun 1922 lahir Taman Indria yang didirikan oleh Taman Siswa di Yogyakarta, yang merupakan produk awal bangsa Indonesia. Selain ketiga nama ini, dalam tulisan Ki Hajar Dewantara 1940 dikenal pula nama Kindergarten, Cleoter School, Biwar School, dan Four Class. Sekolah Frabel atau Frabel School berasal dari Frederick Frabel pada tahun 1782 sampai 1852. Dia adalah seorang tokoh penggagas dan sekaligus bapak kindergarten dunia yang berasal dari Jerman. Konsep Frabel merupakan terobosan baru dalam pendidikan anak usia dini setelah Pestalozzi, dan awalnya terkenal di Eropa, kemudian merambah ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, selain lebih bernuansa untuk kepentingan kolonial, Frabel School bagi kaum ibu hanya bertujuan agar anak mereka pandai membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Belanda. Padahal tujuan pendidikan Frabel tidak mengajarkan anak membaca, tulis, dan hitung atau kalistung. Sampai sekarang tak heran jika masih banyak ibu-ibu yang hanya mengharapkan anaknya bisa kalistung ketika masuk taman kanak-kanak. Sekolah Montessori atau Montessori School berasal dari nama tokoh Maria Montessori pada tahun 1870 sampai 1952. Mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1940-an. Gagasan Montessori tentang hidup, kebebasan, merdeka mendapat sambutan dari tokoh-tokoh pendidikan Indonesia pada waktu itu karena memperjuangkan roh kemerdekaan, dan hal itu sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang mengimpikan bisa hidup bebas dan merdeka. Yang kedua, periode Taman Siswa. Pada 3 Juli tahun 1922 berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Ki Hajar Dewantara. Pada awalnya perguruan nasional itu membuka taman lari atau taman anak, atau dikenal pula Sekolah Frabel Nasional atau Kindertwin, untuk anak di bawah usia 7 sampai
untuk anak di bawah usia 7 tahun. Dalam perkembangannya, Taman Anak kemudian berubah menjadi Taman Indria. Ki Hajar Dewantara mengakui bahwa Taman Indria merupakan gabungan dari dua sistem pendidikan, yaitu Prabel dan Montessori. Yang ketiga, periode penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Masuknya Jepang sebagai penjajah bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang tadinya bercorak Belanda berubah dicorak Jepang. Pada periode ini materi belajar anak termasuk permainan, nyanyian, serta cerita diganti dengan nyanyian dan cerita-cerita bangsa Jepang. Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Pada awal kemerdekaan tahun 1950-an, karena pemerintah lebih fokus terhadap upaya pemerataan kemerdekaan dan keamanan negara, sektor pendidikan masih terabaikan dan pendidikan bagi anak usia dini belum tergarap. Akan tetapi para tokoh wanita bersama-sama dengan masyarakat tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai usaha untuk mengatasi krisis pendidikan melalui perkumpulan-perkumpulan dan organisasi-organisasi wanita. Salah satunya yaitu Yayasan Bersekolah pada Ibu atau Yayasan Beribu. Yayasan Bersekolah pada Ibu adalah yayasan terbesar dan paling berpengaruh kala itu karena didirikan oleh hampir seluruh organisasi perkumpulan tokoh wanita Indonesia. Dalam arsip sejarah tertulis bahwa ada 12 organisasi wanita yang bersepakat mendirikan Yayasan Beribu, yaitu Berkiwa Pusat, Budi Istri Cabang Bandung, Muslimat Rukun Wanita Cilenta, Perwari Cabang Bandung, Bank Kooperatif Wanita Indonesia, Women's International Club, Persatuan Wanita Cicendo, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, dan Persatuan Putri Indonesia. Keberhasilan Yayasan Beribu mengembangkan sekolah pengajaran yang khas yang diberi nama Sistem Pusat Minat bagi anak usia dini mendapat respon positif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Priyono ketika mengunjungi TK yang menggunakan sistem Yayasan Beribu pada 16 Agustus 1961. Keberhasilan gerakan Yayasan Beribu dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia juga banyak diliput oleh media asing dan juga mendapat perhatian dunia internasional dengan diikut sertakan dalam berbagai konferensi internasional. Yang kelima, periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, khususnya pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Lahirnya PAUD tak lain untuk menjawab persoalan masih banyaknya anak usia dini yang belum mendapat pelayanan pendidikan. Meskipun sudah ada taman kanak-kanak atau TK sejak gerakan PAUD dicanangkan Presiden pada 23 Juli 2003, secara kuantitas jumlah PAUD yang berdiri mengalami peningkatan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau perlu mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah, yaitu seperti kualitas guru, program belajar atau kurikulum, tata kelola, dan hubungan yang harmonis dengan taman kanak-kanak yang sudah lebih dulu berkembang. Yang berikut tentang latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan 2003 dilatar belakangi pada beberapa kenyataan, yaitu yang pertama, masih banyaknya anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia yang belum mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak atau lembaga sejenis karena pengetahuan dan kesadaran para orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini dan karena masalah biaya pendidikan. Yang kedua, alasan pemerataan pendidikan. Dengan adanya PAUD diharapkan dapat memberi kesempatan kepada anak-anak terutama di daerah-daerah untuk turut mengenyam pendidikan anak usia dini. Pemerintah membuka akses seluas-luasnya untuk memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini seperti melalui posyandu dan majelis taklim. Yang ketiga,
sebagai salah satu bentuk respon pemerintah terhadap laporan beberapa badan dunia tentang rendahnya kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.